saya mendapatkan amanah dari Nikita Mirzani supaya saya mencabut gugatan Wan Prestasi. Karena seperti yang terjadi sebelumnya, karena berhubungan dengan pekerjaan saya, berhubungan dengan keluarga saya yang jelas pastinya. Ya kalau menurut saya begini ya, sebenarnya kita itu jadi selebriti harus cerdas ya. Dulu aku dihina-hina, dibilang advokat palsu, dibilang berlian palsu. Dari sini aja saya agak tidak setuju ya dengan perilaku yang dilakukan oleh Reza Gladys gitu loh. Dia melakukan penyadapan dengan diam-diam, kemudian itu dijadikan sebagai barang bukti atau alat bukti gitu. Kita hadir di persidangan, kita kawal proses peradilannya dengan sebaik mungkin supaya keadilan dan kepastian hukum bisa didapat oleh sosok Nikita Mirzani. Nikita Mirzani telah menjadi tersangka atas kasus pemerasan terhadap Reza Gladys. Reza Gladys itu merupakan seorang dokter kecantikan dan juga seorang pebisnis, gengs. Dia itu melaporkan Nikita Mirzani ke kepolisian dikarenakan dia merasa diperas oleh Nikita Mirzani bersama asistennya yaitu Mail. Dia merasa terancam oleh Nikita Mirzani karena diharuskan untuk mentransfer Nikita Mirzani sebesar 5 miliar rupiah agar Nikita Mirzani itu tutup mulut terhadap skincare-nya Reza Gladys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya malam ini menyampaikan sebetulnya tadi ya, saya mendapatkan amanah dari Nikita Mirzani supaya saya mencabut gugatan Wan Prestasi karena dia ingin konsentrasi di perkara pidananya. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah yang diberikan, maka saya berkirim surat secara resmi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada majelis hakim. Ini secara resmi pada majelis hakim, pada intinya menyatakan adanya permohonan pencabutan gugatan Wan Prestasi yang dimohonkan oleh penggugat 1 prinsipal dan penggugat 2 prinsipal dalam perkara gugatan Wan Prestasi nomor perkara 489 PDTG 2025 PN Jakarta Selatan, bahwa penggugat 1 prinsipal dan penggugat 2 prinsipal menyatakan dan menyampaikan kehadapan majelis hakim yang mulia, oleh karena satu hal yang sangat penting dan sangat prinsip dalam perkara gugatan Wan Prestasi tersebut, serta kami ingin konsentrasi menghadapi perkara pidana yang saat ini juga berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka dengan ini izinkan penggugat Nikita Mirzani dan penggugat 2 Ismail Marzuki, saya ulangi, penggugat 1 Nikita Mirzani dan penggugat 2 Ismail Marzuki menyatakan mencabut gugatan Wan Prestasi nomor perkara 489 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta garing sel terlampir surat pencabutannya. Jadi ini secara resmi dan ada lampirannya juga dari Nikita Mirzani. Itu amanah dan sudah saya sampaikan. Mohon maaf saya baru menyampaikan malam ini karena saya ada keperluan pribadi sehingga saya belum menyampaikan kepada teman-teman media. Itu adalah informasi yang terkini. Dengan sendirinya maka gugatan Wan Prestasi di mana yang menjadi tergugat 1 RG, tergugat 2 AM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia turut tergugat 1, Jaksa Agung turut tergugat 2, dan Umi Parama Wisesa turut tergugat 3, dengan saya nyatakan bahwa gugatan terhadap para pihak tersebut dicabut. Itu adalah informasi yang terkini seperti itu. Oke Bang, alasannya mendadak dicabut ini kenapa Bang? Apa memang sudah sebelumnya memang sudah direncanakan untuk dicabut? Jadi dalam proses perkara ini kan ada pidana dan ada perdata. Nah, di saat proses pidananya ini sebentar lagi akan dalam proses mungkin putusan selah dalam waktu dekat, dan kita ingin lebih konsentrasi kepada perkara pidananya. Jadi dia ingin saya konsentrasi kepada perkara pidananya, bukan konsentrasi di perkara perdatanya. Jadi karena memang betul yang dijadikan alasan karena perkara pidana itu adalah adanya sidang dengan para saksi dan sebagainya. Maka kami diminta tadi pagi, saya sebetulnya cuma karena setelah itu saya ada urusan pribadi, saya belum sempat menyampaikan kepada teman-teman media. Jadi itulah, jadi terhitung hari ini ada tanda terimanya juga. Terhitung hari ini gugatan Wan Prestasi perkara nomor 489 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan dinyatakan dicabut oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, seperti itu. Oke Bang, apakah ini memang sudah direncanakan atau mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin bersifat rahasia yang akhirnya membuat Niki mencabut laporannya Bang? Berdiskusi, saya bilang bahwa pidana dan perdata itu ada sebuah perbedaan. Jadi kalau perkara pidana itu di mana kita mencari dan ingin menemukan adanya sebuah kebenaran material, dan kita pasti terjadi tanya jawab dengan para saksi sehingga memerlukan konsentrasi yang lebih serius. Oleh karena itu, bilang begitu cabut yang perdatanya,
saya menyatakan menyetujui usulannya dan langsung saya buatkan tadi pagi suratnya dan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat aslinya insya Allah saya akan serahkan, aslinya sudah ada di pengadilan, nanti di dalam persidangan itu nanti pasti akan disampaikan lagi seperti itu. Artinya bukan karena ada sesuatu gitu Bang? Tidak, jadi kita di saat ada dua pilihan, ya di saat ada dua pilihan di dalam sebuah proses hukum, antara kita tetap konsentrasi di perdatanya dan juga konsentrasi di pidananya, ini akan juga bisa juga kita nanti tidak bisa konsentrasi secara full. Oleh karena itu setelah dipertimbangkan secara matang, maka kita konsentrasi secara full untuk perkara pidananya dan perkara perdatanya gugatan wan prestasi langsung kita sepakati untuk dicabut. Dari sini aja saya agak tidak setuju ya dengan perilaku yang dilakukan oleh Reza Gladys gitu loh. Dia melakukan penyadapan dengan diam-diam, kemudian itu dijadikan sebagai barang bukti atau alat bukti gitu. Makanya sudah tepat lawyernya Nikita Mirzani melaporkan Reza Gladys. Kemudian sekarang ternyata Nikita Mirzani pun gak mau kehabisan akal. Ini sangat tepat ketika dia mengajukan gugatan keperdataan yang berkaitan dengan wan prestasi. Kenapa? Karena dari awal bahwa Nikita Mirzani ini kan bukan meminta maksa Reza Gladys, tetapi dia yang dihubungi. Oke, dia yang dihubungi oleh pihak RG, ya kan? Meminta bantuan untuk menyelesaikan persoalan yang lagi dihadapi. Persoalan apa? Bahwa kita tahu bahwa Reza Gladys ini kan pengusaha skincare. Makanya saya katakan kemarin, jangan-jangan ada indikasi dia termasuk salah satu mafia skincare. Nah itu justru yang harus kita betul-betul atensi, bahwa perilaku yang dilakukan oleh pelapor atau Reza Gladys itu adalah jelas perbuatan melawan hukum yang merugikan orang banyak, apalagi overclaim skincare. Bahaya loh. Banyak nanti korbannya para wanita Indonesia, bukannya tambah cantik malah dia tambah jelek. Nah itu yang saya yakin bahwa dasar itulah yang akan dijadikan sebagai dalil gugatannya Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys, ya kan, wan prestasi. Kenapa? Di dalam gugatan wan prestasi atau di dalam gugatan wan prestasi itu, keperdataan wan prestasi itu, ya kan, maka ada syarat sah di dalam satu perjanjian. Ya. Saya yakin mungkin Nikita Mirzani ada pembicaraan dengan Reza Gladys, ya kan, sehingga Nikita Mirzani yakin bahwa persoalan ini adalah bukan persoalan ranahnya pidana, maka dia mengajukan gugatan wan prestasi, ya kan. Gugatan wan prestasi ini adalah dasarnya berkaitan dengan perjanjian. Maka di dalam pasal 1320 KUHP Perdata dikatakan bahwa syarat sahnya perjanjian itu yang pertama adalah adanya para pihak. Siapa para pihaknya? Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Oke. Kemudian ada objek yang dibicarakan. Objek yang dibicarakannya itu tadi, ya kan, terkait masalah skincare, ya kan. Kemudian adanya klausul yang halal juga, ya kan. Klausul yang halal ini maksudnya sesuatu yang dibicarakan di dalam perjanjian ini tidak boleh keluar dari norma, dari aturan gitu. Jadi para pihaknya jelas, ya kan. Terus mereka juga cakap secara hukum, ada objek yang dibicarakannya skincare, terus kemudian juga klausulnya halal. Artinya produk ini misalkan bukan produk yang memang bertentangan dengan aturan, dengan norma, walaupun akhirnya kita tahu bahwa produk ini justru sangat bertentangan dengan aturan, dengan norma gitu loh, bahwa ini dibilang produk yang berfungsi untuk membersihkan wajah, kulit, tapi nyatanya justru ini merusak. Nah ini kan berbahaya gitu. Nah berdasarkan inilah maka pengacaranya NM mengajukan gugatan wan prestasi terhadap RG, atau mungkin ada turut tergugat, ya kan, banyak turut tergugatnya, apakah mungkin termasuk kepolisian. Kenapa? Karena Nikita Mirzani kan dengan perilaku RG dia sampai ditahan sampai sekarang kan, artinya ini kan ada satu kerugian yang sangat luar biasa bagi NM. Maka Nikita Mirzani telah menjadi tersangka atas kasus pemerasan terhadap Reza Gladys. Reza Gladys itu merupakan seorang dokter kecantikan dan juga seorang pebisnis, gengs. Dia itu melaporkan Nikita Mirzani ke kepolisian dikarenakan dia merasa diperas oleh Nikita Mirzani bersama asistennya yaitu Mail. Dia merasa terancam oleh Nikita Mirzani karena diharuskan untuk mentransfer Nikita Mirzani sebesar 5 miliar rupiah agar Nikita Mirzani itu tutup mulut terhadap skincare-nya Reza Gladys. Intinya mah Reza Gladys itu nggak mau Nikita Mirzani nge-review skincare-nya dengan kata-kata yang jelek. Itu menurut Reza ya, tapi menurut Nikita Mirzani, kalau duit tersebut merupakan duit endorsement yang ditransfer oleh si Reza Gladys dikarenakan Nikita Mirzani selama setahun ke depan diharuskan untuk mereview baik produk skincare-nya Reza Gladys.
Si Dr. Reza ini merasa kalau dia itu diancam dan diperas. Tapi kalau kata Nikita Mirzani, ini merupakan duit endorse. Kalau kata Nikita Mirzani sih, mana ada orang diperas tapi mau dengan sukarela untuk mentransfer. Jadi dari segi Nikita Mirzani itu merasa bahwa dia sama sekali tidak ada unsur pengancaman. Malahan katanya si Reza Gladys, kalau udah mau setahun nih tolong kabarin ya biar gue transfer lagi gitu. Siapa yang bener ya? Tapi gini deh, kalau kita sebagai orang umum ya melihat bahwa kalau emang produk skincare Reza Gladys ini baik-baik aja, ya seharusnya dia itu tidak mentransfer uang ke Nikita Mirzani. Kalau emang dia itu merasa terancam, ya nggak sih? Ya kalau emang produk skincare Reza Gladys itu emang bagus, ya kenapa dia harus takut sama Nikita Mirzani? Kalau mau di-review, review aja. Semoga masalah ini cepat selesai, dan siapa yang jujur, itulah yang menang. Kalau menurut gue pribadi sih, kayaknya yang betul itu adalah Nikita Mirzani. Reza Gladys absen di sidang Nikita Mirzani, apa penyebabnya? Ketidakhadiran Reza Gladys dalam beberapa sidang yang melibatkan Nikita Mirzani menjadi sorotan publik. Terbaru, dokter kecantikan ini absen dari sidang mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan dibalik ketidakhadiran Reza ternyata cukup mengejutkan. Timnya mengungkapkan kekecewaan yang sangat mendalam karena merasa dipermainkan oleh ketidaktepatan waktu dari pihak lawan. Kuasa hukum Reza, Robert Partuhum, tidak segan-segan menyatakan kegeramannya. Ia menegaskan bahwa timnya selalu hadir tepat waktu sesuai jadwal yang diumumkan, yaitu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Namun kenyataannya pihak Nikita Mirzani seringkali datang terlambat hingga 2 jam. Jadwalnya kan di media selalu dikatakan jam 8 pagi. Jam 8 pagi kami sudah di situ ngopi nungguin mereka datang. Jam 10 baru muncul, kata Robert dengan nada kesal. Ia menilai keterlambatan tersebut sangat tidak profesional dan menunjukkan sikap meremehkan proses hukum. Menurutnya kliennya adalah seorang profesional yang juga memiliki banyak kesibukan lain. Nah, bayangkan kalau Dr. Reza ikut ngopi di situ, emang dia nggak punya kerjaan lain, ungkapnya. Robert pun mempertanyakan mengapa mereka harus terus menunggu tanpa kejelasan, seolah waktu mereka tidak berharga. Ia juga menyayangkan kurangnya itikat baik dari tim Nikita Mirzani untuk lebih disiplin dalam menghadiri persidangan. Jadi jangan tanya lagi soal Dr. Reza, memang nggak jelas mereka itu tandasnya. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU resmi menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Nikita Mirzani terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Dr. Reza Gladys. JPU menyatakan bahwa surat dakwaan terhadap Nikita telah disusun sesuai dengan hukum yang berlaku dan layak dijadikan dasar pemeriksaan.